Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Sampurasun. Kembali lagi tentunya di podcast Juara X Beranda DP3 AKB Provinsi Jawa Barat. Untuk semangat kita boleh tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Untuk tema kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya ketahanan keluarga untuk membentuk generasi masa depan yang unggul. Nah, kali ini tentunya kita ada di Klik Ramah DP3 AKB menghadirkan beberapa narasumber yang begitu luar biasa. Yang pertama saya menyapa dulu nih Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga DP3 AKB Provinsi Jawa Barat, Ibu Iin atau Dokter Hewan Iin Indasari MP. Bu Iin sehat? Alhamdulillah. Luar biasa, warna-warni hari ini ya. Oh iya Kang Yudi. Waduh, colorful. Lagi happy nih kayaknya. Lagi happy banget. Hadir juga di sini konselor Puspaga Balarea, Ibu Eti Sumiati SPD MSI. Bu Eti, halo. Oke, sip, luar biasa. Senang ketemu sama Puspaga Balarea dan kita akan bahas apa sih sebetulnya Puspaga Balarea ini. Dan yang terakhir kita juga ada perwakilan tenaga motekar, Ibu Nurul Alia. Oke, ini jauh-jauh kita datangkan dari mana, Bu? Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi, wow, luar biasa ya. Oke, ini kenapa kita hadirkan Bu Nurul ini? Karena Bu Nurul ini salah satu role model ya, motekar yang tentunya berhasil dengan program-programnya. Kita bakalan ngebahas tuntas, langsung didatangkan dari Kabupaten Bekasi loh. Oke, tadi jam berapa Bu dari Bekasi, Bu? Jam 5:30. Luar biasa. Oke, baik. Kita ngobrol tentang pentingnya keluarga. Ada lagu yang biasa kita dengarkan, harta yang paling berharga adalah Keluarga. Nah, itu dia ya. Oke, kita bakalan ngobrol dulu nih sama Bu Iin. Bu Iin, seperti kita tahu Siap, tema Kang kali ini Yudi adalah Rapen. keluarga. Sebelumnya juga kita sebelum kita bahas mengenai program-program dan sebagainya, kita pengen tahu dulu pentingnya keluarga dan urgensinya pembangunan keluarga. Waduh. Baik. Menarik sekali kalau berbicara masalah keluarga. Sebelumnya mungkin kami perlu perkenalkan dulu. Ya. Tadi sudah perkenalan sebetulnya. Nama bidangnya peningkatan kualitas keluarga kan tadi ya. Oh, iya. Peningkatan kualitas keluarga. Nah, kenapa ini keluarga menjadi penting? Keluarga itu adalah unit sosial terkecil di masyarakat. Ini menjadi lingkungan dan tempat belajar pertama dan utama bagi anak untuk tumbuh kembang. Dan keluarga juga merupakan pilar dalam pembangunan bangsa. Kalau misalnya keluarga itu kuat, keluarga itu hebat, maka bangsa juga akan menjadi kuat dan hebat. Gitu Pak Yudi. Kenapa pentingnya pembangunan keluarga ini tidak bisa dipisahkan dari pembangunan-pembangunan lainnya. Kalau berdasarkan data dari BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Barat, saat ini terdata ada 13,7 juta kepala keluarga di Jawa Barat. Nah, kemudian apa yang saya itu oh iya, kepala keluarga kan Bapak. Oh iya. Salah satu indikator yang biasa dihitung untuk menghitung kualitas keluarga di sebuah wilayah adalah IKK atau Indeks Kualitas Keluarga. Nah, di Jawa Barat sendiri kita IKK-nya perhitungan terakhir adalah 72,4. Ini merupakan angka bahwa kita sudah cukup baik. Bisa dikategorikan bahwa kita cukup baik. Namun demikian masih banyak persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan di Jawa Barat berkaitan dengan keluarga ini. Mulai dari permasalahan keuangan atau finansial, kemiskinan gitu ya. Kemudian pola asuh, kemudian masih adanya ketidaksetaraan dalam relasi gender. Kemudian perkawinan anak juga masih menjadi persoalan. Begitu juga dengan perceraian yang meningkat dari tahun ke tahun gitu. Itu mungkin sekilas berkaitan dengan situasi keluarga di Jawa Barat. Oke, dari indeks tadi Jawa Barat menunjukkan bahwa cukup baik seperti itu ya, dari angka standar yang ditetapkan itu oleh nasional. Betul. Nah, oke. Biasanya nih kalau misalnya cukup baik, tadi kan Bu In memang ada yang sudah baik, mungkin ada di beberapa juga yang mungkin belum gitu ya. Nah, kira-kira permasalahan apa biasanya?
Eh, jadi salah satunya kalau kita lihat ada 5 dimensi dalam pengukuran indeks kualitas keluarga. Nah, salah satunya adalah legalitas dan struktur. Legalitas dan struktur itu apa? Misalnya masih adanya keluarga yang belum memiliki kartu keluarga gitu, atau misalnya masih adanya tadi perceraian, keutuhan ya struktur keluarga yang terpisah. Oke, nah ini menarik, kita akan bahas satu-satu. Mumpung ada nih narasumbernya langsung. Ini ada Bu Eti di sini, Bu Eti dari Puspaga. Kita pengen tahu, tadi tuh singkatannya Puspaga adalah Pusat Pembelajaran Keluarga. Pusat Pembelajaran Keluarga. Nah, seperti apa sih sebetulnya Puspaga ini dan di mana masyarakat Jawa Barat bisa mengakses Puspaga ini? Jadi kalau kita menyambung ya dari Bu Kabid bahwa negara itu sudah memikirkan begitu maksimal gitu ya. Ini bahwa urgensi keluarga, peningkatan kualitas keluarga itu harus dimaksimalkan untuk menghasilkan generasi emas di tahun 45 itu ya. Ya, 2045 itu ya. Nah, negara sudah membuat sebuah arah kebijakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu tentang peningkatan kualitas keluarga. Nah, implementasi dari undang-undang tersebut, maka pemerintah daerah itu berkewajiban membentuk sebuah institusi atau lembaga unit layanan yang di dalamnya memberikan layanan konsultasi ataupun konseling, termasuk juga edukasi, promotif dan preventif dalam mendukung terciptanya peningkatan kualitas keluarga. Itu yang dimaksud dengan Puspaga dan bagaimana Puspaga itu terbentuk dan kenapa harus dibentuk ya di situ. Nah, terus sekarang Puspaga itu sendiri ada di mana saja, gitu kan? Kebetulan di tahun 2023 berkat dukungan semua pihak tentunya ya, kolaborasi bersama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini DP3AKB, dengan DP3AKB dan pemerintah kabupaten kota di 27 kabupaten kota, akhirnya sudah terbentuk 28 Puspaga yang ada di 27 kabupaten kota. Oke, berarti ada Puspaga provinsi, ada 27 kota kabupaten seperti itu? Enggak, kalau dengan provinsi 29. 29. Oh, oke. Berarti ini ada Puspaga yang 2 atau gimana? Ya, yang 2. Karena Puspaga itu sifatnya keberadaannya itu boleh Puspaga dinas, dikelola oleh dinas, boleh dikelola oleh masyarakat. Nah, kebetulan untuk Kota Bekasi itu ada 2. Ada Puspaga yang dikelola dan seluruh struktur organisasinya itu, kepengurusannya itu adalah masyarakat, ada juga Puspaga dinasnya, jadi berada di dinas. Oke, berarti otomatis Puspaga ini menempel ke DP3AKB, kota kabupaten dan provinsi seperti itu. Oke, nah ini berarti sejenis layanan seperti itu, konseling, edukasi dan sebagainya kalau kata Bu Eti tadi. Nah, kira-kira banyak keluarga di Jawa Barat ini untuk datang ke Puspaga biasanya apa sih yang dikonsultasikan? Untuk sampai saat ini ada beberapa hal. Yang pertama tadi, karena untuk peningkatan kualitas keluarga kita fokus pada bagaimana peningkatan pengasuhan. Pengasuhan anak? Ya, pengasuhan anak. Kemudian suami istri itu kan biasanya ini adalah proses berkeluarga itu adalah proses kuliah seumur hidup ya. Jadi bagaimana kita membangun relasi dan komunikasi dalam keluarga itu juga menjadi permasalahan tentunya. Dan itu bisa konsultasi dengan kami, termasuk juga untuk akang teteh nih yang mau menikah. Nah, kita juga memberikan konsultasi dan konseling bagi pasangan-pasangan yang akan menikah juga. Itu juga ada. Oke, otomatis Puspaga ini hadir tentunya di DP3AKB, kota kabupaten dan provinsi. Ini mengikuti jam kerja berarti? Seperti itu, atau by request atau by appointment, janjian gitu? Kalau untuk layanan offline, karena kan ada online dan offline ya. Oh, ada online? Iya. Oh, oke. Kalau offline-nya kita menyesuaikan dengan jam kerja. Kalau online itu kita bisa.
Oke. Bisa via WA, email gitu kan. Oh, oke. Termasuk juga DM ke IG ataupun Messenger ke FB. Oh, ada IG-nya, ada Ada. media sosialnya, jadi boleh langsung. Bisa langsung. Oh, oke. Wow, luar biasa. Jadi kalau misalnya lewat medsos atau WA itu 24 jam gitu? Biasanya sampai saya tertidur ya. Kalau sudah tertidur saya nggak bisa. Oh, oke. Oh, seperti itu. Wow, luar biasa berarti. Nah, sudah berapa sudah berapa keluarga yang Saya punya- sudah 3 tahun bergabung di kurang lebih ya 2,5 tahun sebenarnya menuju 3 tahun bergabung di Puspaga. banyak Sampai nggak sih saat- kira-kira keluarga yang konsul gitu atau dalam pengen setahun edukasi? rata-rata di 120-140. Banyak juga berarti. Luar biasa ya. Oke. Ya. Nah, terus kita juga pengen tahu Puspaga ini Bu Eti sendiri atau dibantu sama yang lain? Tentu saja tidak ya. Kalau dalam pelayanan, pemberian penanganan itu pasti kita harus kolaborasi. Jadi selain saya dibantu oleh tim dari PKK, Ya. kemudian di Puspaga sendiri ada timnya, kita juga melakukan kolaborasi dan membangun jejaring kerja dengan lembaga-lembaga lainnya. Kenapa? Gitu kan pertanyaannya, kenapa sih harus bekerja sama, Betul. membangun MOU dan sebagainya? Karena tadi Puspaga itu berada di preventif. Oke. Sementara masalah keluarga itu yang KDRT tiba-tiba datang ke kita. Nah, Sudah itu kan- kejadian baru gitu ya. Nah itu kan bukan ranah kita, tapi ranahnya UPTD. Ya. Jadi kita harus membangun kolaborasi dan koordinasi dengan lembaga lain yang menangani klien yang tidak bisa kita tangani. Karena kalau kita di pencegahan, kalau sudah terjadi berarti ranahnya teman-teman NGO atau Ya. UPTD. PPP. Oke, selain ada layanan yang tadi lewat media sosial atau bisa langsung datang gitu ya, Puspaga sendiri jemput bola nggak? Maksudnya sosialisasi gitu ke desa-desa atau ke ke misalnya ke dinas-dinas Masyarakat atau lah ya. masyarakat gitu. Ya, karena itu menjadi bagian dari tupoksi Puspaga. Puspaga itu secara garis besar Ya. ya punya 3 tupoksi. Yang pertama di bidang sosialisasi dan edukasi. Ya. Tadi kita berkolaborasi dengan PKK, dengan teman-teman dari komunitas-komunitas ibu-ibu pengajian gitu kan. Oke. DKM nih yang belum ya. Oh, oke. Siap, Mungkin siap. dari komunitas bapak-bapak ya nanti bisa kolaborasi juga Ya, dengan tidak hanya Puspaga. ibu-ibu ya, bapak-bapak Tidak, juga. karena kan keluarga Boleh. itu ayah, ibu, anak, Anak, ya ya, kan, oke, ada betul, bapak-bapaknya gitu kan. Termasuk konsultasi juga, pengasuhan itu kan tidak melulu harus ibu, bapaknya juga harus konsultasi tentang pengasuhan ya. oke. Oke, ini ya yang pertama itu sosialisasi. sosialisasi, edukasi. Ya, Yang yang kedua konsultasi dan konseling. Tadi kalau ada masalah-masalah keluarga yang bisa kami bantu itu bisa ke kita. Yang ketiga tadi penjangkauan. Cuma memang kalau Puspaga penjangkauannya itu lebih ke keluarga-keluarga rentan. Jadi Keluarga rentan ini apa? yang pertama tadi keluarga yang anak-anaknya itu fatherless misalnya, Oh, fatherless, motherless oke. gitu kan, karena LDRan juga itu Ya, juga kan ya, jadi ya. permasalahan. Kemudian keluarga yang dari miskin ya dan rentan untuk terjadinya stunting itu juga menjadi bagian oke. dari Puspaga, termasuk keluarga-keluarga dari pekerja migran yang anak-anaknya diasuh sama tetangga, sama orang tua Ada pengganti. ya itu ya. Dia pergi kerja terus anak-anaknya diasuh sama Tetangga ada, tetangga. Oh, atau ada dimasukin ke panti itu ya. ada. Ya ampun. Ya itulah di lapangan. Tugas berat ya, Puspaga ya, Lumayan, luar iya. biasa loh. Oke. Ini yang jadi penasaran Bu Iin, Bu Eti, Bu Nurul. Ini adalah Puspaga, ini adalah Puspaga Balarea Jabar. Ya. Ada Balarea, ada kata-kata Balarea. Ini apa? Singkatan. Apa? Jadi Balarea itu bahagia, lahir batin, eratkan amaliyah. Oh, oke. Ya. Tadi kurang ya. Kolaborasi kami juga dengan tenaga lapangan, Motekar. Ada juga kolaborasinya. Iya, karena mereka kan garda terdepan kita. Wih, sip. Nah, ini langsung nyambung ke Bu Nurul nih ya. Oke, Bu Nurul, ini ngobrolin Motekar. Boleh dijelaskan, mungkin wargi Jabar juga ingin tahu Motekar teh apa sih gitu.
Motekar itu sebenarnya dari bahasa Sunda gitu, yang mengandung makna mau berusaha untuk berubah nasibnya. Sedangkan motekar itu sendiri pengertiannya adalah tenaga motivator ketahanan keluarga yang berasal dari masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemampuan, kemauan, dan keterampilan serta telah mengikuti seleksi di Provinsi Jawa Barat untuk memfasilitasi kegiatan pemberdayaan keluarga yang mengalami kerentanan aspek fisik, ekonomi, psikososial, dan sosial budaya untuk meningkatkan kualitas keluarga. Itu kan untuk pengertian dari motekar itu. Ya mending enaknya dia kalau motivator mah ya ngobrol tuh ya. Beda ya. Langsung bingung ya berkata-kata. Oke, udah berapa lama Bu Nurul? 2015, luar biasa. Ini pasti banyak pengalamannya ya Bu ya. Nah, boleh diceritakan nggak seperti apa sih pendampingan motekar ini dalam menyelesaikan masalah keluarga gitu di lapangan? Yang kami lakukan pastinya kami mengidentifikasi kasus terlebih dahulu. Nah, setelah itu kami mendampingi keluarga untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara mengedukasi ataupun mendampingi atau menginformasikan kepada pihak-pihak terkait atau kepada dinas tertentu atau tenaga ahli. Kemudian kami juga menghubungi kepada Puspaga ataupun layanan konseling, PPA, kemudian kepada psikolog untuk korban-korban yang memang membutuhkan. Oke, kebanyakan kasusnya apa nih Bu yang diselesaikannya? Banyak sih kan yang kami selesaikan gitu ya. Yang pertama permasalahan legalitas keluarga, di mana ada akte kelahiran, akte nikah, kemudian akte kematian, kemudian permasalahan tentang perselisihan rumah tangga atau perceraian. Nah, di sini motekar mendampingi keluarga yang memang sudah mengajukan perceraian atau pertengkaran. Kemudian kami juga mengatasi permasalahan pendidikan, ekonomi, kesehatan. Misalkan motekar mendampingi warga yang sakit ke rumah sakit, kemudian membantu proses BPJS, kemudian juga mendampingi anak-anak yang putus sekolah. Dan kalau untuk permasalahan kekerasan dan perdagangan orang, kami motekar mendampingi korban untuk mendapatkan pertolongan profesional. Dan juga masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang kami permasalahan keluarga yang kami dampingi, yaitu seperti mendampingi anak-anak korban bencana. Oke, wow, ini berarti turun langsung ke lapangan ya Bu ya, gitu ya. Oke, kalau biasanya kan kita harus datang dulu, tapi Bu Nurul ini langsung turun ke lapangan, langsung menyelesaikan masalah-masalah. Wow, mantap banget. Sepertinya Ibu tidak punya masalah di hidupnya ya Bu ya, gitu ya. Jadi mau membantu menyelesaikan masalah orang gitu ya. Oke, nah aku ke Bu In, kenapa dihadirkan Bu Nurul Aliyah ini untuk menjadi salah satu representatif dari motekar? Bu Nurul ini adalah koordinator motekar untuk Kabupaten Bekasi. Selain itu juga pengurus forum Motekar Jabar. Dan selain itu Bu Nurul ini salah satu tadi seperti disampaikan Kang Yudi, role model gitu. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dilaksanakan oleh Bu Nurul ini. Mungkin nanti bisa disampaikan. Nah, boleh nih kita cerita inovasi-inovasi apa saja Bu? Inovasi yang saya lakukan di wilayah kerja saya di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cibitung, Kelurahan Wonosari, di mana saya membuat satu inovasi. Kalau dulu zamannya COVID, gazebo gerakan nasi bungkus. Kalau saya gazebonya gerakan 10.000 Kang. Karena di mana kami pernah ada satu kasus perempuan yang mengalami kekerasan oleh suaminya, dan beliau itu tinggal hanya sendiri di
Wanasari itu. Yeah. Jadi keluarganya semua ada di Bangka Belitung. Jadi beliau itu hanya nikah siri dan sudah punya anak 2. Bingung untuk pulang, tidak ada dana. Akhirnya saya tergerak, hati nurani saya untuk membantu si ibu, yaitu saya izin dulu ke lurah saya, Bapak Sarkum di Kelurahan Wanasari untuk gerakan yang 10.000 itu. Alhamdulillah itu terkumpulkan semua dan kami bisa memulangkan beliau ke Bangka Belitung. Itu yang sangat luar biasa, buat kami senang bisa memulangkan ibu tersebut dengan anaknya. Gitu. Dan juga ada satu inovasi lagi, saya punya inovasi namanya biduan. Biduan? Ya. Pada nyanyi gitu semuanya? Enggak. Oh enggak? Saya lain mungkin nyanyi. Kalau saya biduannya Cibitung Peduli Anak. Nah, jadi jadi kalau di Wanasari itu di wilayah kerja saya ada 43 RW, 309 RT, jumlah kakaknya hampir 38.000. Jadi hanya baru beberapa RW yang sudah kita bentuk biduan tersebut, di mana warga sudah sepakat setiap jam 6 sampai jam 8 malam tidak ada anak yang berkeliaran. Jadi mereka semua mengerjakan tugas sekolahnya ataupun beribadah ataupun berdiskusi dengan orang tua gitu. Jadi alhamdulillah walaupun hanya beberapa RW tapi inovasi saya sudah dilakukan. Luar biasa, oke. Dan sudah di-SK-kan oleh Pak Lurah dan Pak Camat juga. Jam 6 sampai jam 8 itu nggak boleh anak-anak keluar ya. Oke, selepas dari jam 8 boleh? Enggak juga. Dalam pantauan orang tua. Iya. Oke. Wah, ini inovatif sekali Bu Nurul ya. Nah, tentunya melaksanakan tugas di lapangan pasti dengan beragam kalau boleh dibilang dramanya, tantangannya gitu ya. Boleh mungkin di-share ketika bertugas gitu, ada tantangan yang waduh ini susah banget nih untuk diselesaikan gitu. Pernah satu kasus gitu ya yang memang saya tangani, tetapi amat sangat sulit, di mana kasus pelecehan terhadap anak tiri, terhadap anak oleh bapak tirinya, di mana ibunya lebih sayang sama suaminya gitu loh, sampai anaknya dibujuk gitu ya, jangan sampai bapaknya di penjara gitu. Nah itu yang bikin kami greget gitu loh. Kok bisa seperti itu seorang ibu yang melahirkan anaknya sedangkan anaknya sudah disetubui gitu, tetap membela suaminya. Itu yang membuat tantangan saya harus bisa merubah pola pikir nih para perempuan gitu loh. Jangan sampai karena cintanya dengan suami, dengan pasangannya sampai rela anaknya menjadi korban ya. Jadi korban. Oke. Nah Bu, ini kan ngobrolin tentang Motekar ini tersebar di Jawa Barat. Sudah berapa banyak Motekar di Jawa Barat? Sudah ada 590 ya Bu. Kurang lebih Kurang lebih 590. Oh oke. Harus benar nanya dulu. Iya tanya dulu. Iya. 564 tuh. Oke, dikasih kisi-kisi 564 ya. Oke, 564. Oke, ini tersebar ke 27 kota kabupaten. Di 27 kabupaten dan kota. Oke, bagaimana masyarakat tahu bahwa ini ada Motekar nih gitu? Apakah ada sosialisasi juga atau seperti apa? Pastinya kami melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan bahwa kami ini Motekar, Motivator Ketahanan Keluarga, di mana tugas dan tupoksi kami yaitu mengidentifikasi, memotivasi, kemudian memediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi apabila masyarakat butuh pertolongan dari kami gitu. Dan kami pun memiliki data yang akurat karena kami door to door. Oke. Wah, luar biasa. Ini nih yang paling penting ya, data sebetulnya ya. Oke, karena bisa menentukan juga suatu kebijakan berdasarkan data. Kalau datanya bagus ya, kebijakannya juga bisa tepat gitu seperti itu. Oke, nah kembali ke Bu In. Bu In, ini tugas-tugasnya baik itu Puspaga, Motekar, ini boleh dibilang berat ya gitu ya. Langsung turun ke lapangan, langsung memberikan konseling dan sebagainya dan edukasi gitu ya. Adakah kolaborasi-kolaborasikah gitu dalam meringankan beban ini gitu? Untuk kami tahun kemarin alhamdulillah kita sudah berkolaborasi untuk berkaitan dengan peningkatan kualitas keluarga ini
dengan 88 perangkat daerah yang di level provinsi ya. Kita sudah melakukan penandatanganan komitmen bersama. Kemudian juga kita berkolaborasi, ada MOU juga dengan BKKBN Provinsi Jawa Barat dan juga dengan Kemenag dan Pengadilan Tinggi Agama. Nah, selain itu juga kemarin kita juga membentuk perjanjian kerjasama dengan 4 perguruan tinggi, dengan IPB, dengan UPI, dengan UIN dan UNSIL. Nah, kedepannya mudah-mudahan kita bisa lagi memperbanyak lagi ya kolaborasinya. Nah, tadi di Puspaga juga banyak sekali ada kolaborasi dengan perguruan tinggi juga LPKIA ya, LPKA, kemudian dengan Basnas gitu, dan dengan perguruan tinggi yang lain juga di Puspaga membuat MOU sendiri gitu. Oke, kalau boleh tahu nih, spill dong di tahun 2024 ini untuk peningkatan kualitas keluarga, ada program-program atau upaya-upaya apa lagi? Nah, ini yang menarik mungkin ya. Untuk tahun 2024 ini kita ada program baru, selain tadi Puspaga dan Moteka tetap jalan, kita ada yang namanya Sekolah Pranikah. Nah, tahun ini nanti kita ada Sekolah Pranikah. Dan ini ada singkatannya atau belum? Belum ada. Belum. Mungkin ada masukan dari Kang Yudi. Mungkin boleh komen di bawah sini ya. Kira-kira masukannya apa ya? Sekolah Pranikah kita, dan kemudian yang kedua adalah Sekolah Parenting untuk Ayah dan Ibu. Ini adalah inovasi yang digagas oleh Ibu Kadis ya, gitu, memberikan arahan kepada kami. Jadi itu adalah 2 program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini, dan kemudian satu lagi adalah pelibatan lokal champion. Pelibatan lokal champion di level desa untuk pencegahan perkawinan anak. Oke. Wah, luar biasa. Kita tidak sabar nih seperti apa programnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di episode khusus ya untuk Sekolah Pranikah dan Sekolah Parenting ini buat ya. ayah. Oke. Parenting. Parenting itu parenting gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita berpisah nih dengan wargi Jawa Barat juga di podcast Juara X berada DP3 AKB, Bu Kabid mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Baik, mungkin tadi Kang Yudi bahwa pembangunan keluarga ini merupakan pilar dari pembangunan bangsa. Jika keluarga kita di Jawa Barat ini berketahanan dan berkualitas, maka kita ke depan akan dapat melahirkan generasi-generasi baik, generasi-generasi yang kuat, unggul, mandiri, sehingga tadi Indonesia Emas tahun 2045 akan bisa tercapai. Baik, hatur nuhun Bu Iin, Bu Eti, Bu Nurul, luar biasa ini wanita-wanita super yang concern dengan ketahanan dan kualitas keluarga di Jawa Barat. Semoga kita bertemu lagi tentunya dengan obrolan-obrolan menarik lain tentang keluarga. Wargi Jabar, demikianlah podcast Juara X Beranda DP3 AKB Provinsi Jawa Barat. Saya Yudi Reven beserta narasumber pamit. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagrampes. Podcast Juara Jabar Prof bersuara.